Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang abortus. Nah, apa sih abortus itu? Abortus atau keguguran adalah penghentian kehamilan secara spontan sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim. Nah, umumnya didefinisikan sebagai usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Abortus juga dapat terjadi secara disengaja atau abortus provokatus, baik atas indikasi medis, abortus terapeutik, maupun alasan lain. Kemudian ada jenis-jenis utama abortus. Yang pertama ada abortus imminens, yaitu ancaman keguguran dengan perdarahan namun kehamilan masih bisa dipertahankan. Yang kedua ada abortus incipiens, yaitu keguguran sedang berlangsung dengan serviks yang mulai membuka. Yang ketiga ada abortus incompletus, sebagian jaringan hasil konsepsi, janin dan plasenta telah keluar, namun sebagian masih tertinggal di dalam rahim. Kemudian yang keempat ada abortus completus, yaitu seluruh hasil konsepsi telah keluar dari rahim. Yang kelima ada missed abortion, yaitu janin telah meninggal di dalam rahim, tetapi jaringan tidak keluar selama 2 bulan atau lebih. Yang keenam ada abortus habitualis, yaitu keguguran berulang sebanyak 2 kali atau lebih secara berturut-turut. Kemudian ada etiologi atau penyebab. Yang pertama ada kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Di sini ada kelainan kromosom. Ini adalah penyebab paling utama, terutama pada abortus trimester pertama terjadi akibat pembelahan sel yang tidak normal saat pembuahan. Kemudian ada kelemahan janin. Di sini ada kelainan genetik juga bisa menyebabkan kematian janin. Yang kedua ada kelainan plasenta. Di sini ada enderitas atau abnormalitas arteri plasenta, yaitu gangguan pada arteri plasenta dapat mengganggu pasokan nutrisi dan oksigen ke janin. Kemudian yang ketiga ada penyakit ibu. Yang pertama ada infeksi sistematik seperti pneumonia, tifus, malaria, rubella, toksoplasmosis, dan infeksi menular seksual seperti sifilis dan chlamydia. Kemudian ada penyakit kronis, kondisi seperti diabetes, hipertensi, penyakit tiroid, penyakit ginjal, atau kelainan autoimun. Misalnya nih, ada lupus, sindrom antifosfolipid. Kemudian yang keempat ada kelainan tractus genitalis. Di sini ada kelainan struktur rahim, yaitu kelainan bawaan rahim atau mioma uteri dapat mengganggu implantasi janin. Kemudian ada cervix incompetent, yaitu kelemahan bawaan pada leher rahim atau robekan cervix yang terlalu lebar dapat menyebabkan keguguran prematur. Kemudian ada patofisiologi abortus spontan kompleks dan sering sekali melibatkan interaksi berbagai faktor, termasuk genetik, imunologi, hormonal, dan lingkungan. Yang pertama ada kelainan kromosom, sekitar 50% atau lebih. Abortus spontan dini disebabkan oleh kehamilan kromosom pada embrio dan janin. Yang kedua ada ketidakseimbangan hormonal. Ketidakseimbangan hormon, terutama hormon progesteron, yang penting untuk mempertahankan kehamilan dapat berperan. Yang ketiga ada respon imun. Kehamilan melibatkan interaksi imunologis yang rumit. Kegagalan sistem imun untuk melindungi fetus dari sel imun ibu dapat menyebabkan abortus. Yang keempat ada faktor anatomis. Kelainan bentuk rahim atau serviks juga dapat menjadi penyebab. Kemudian ada tanda dan gejala abortus. Yang pertama ada perdarahan pravagina. Perdarahan dapat bervariasi dari flek ringan hingga perdarahan berat. Biasanya warnanya bisa merah terang ataupun coklat. Yang kedua ada nyeri atau kram perut. Nyeri sering terasa di bagian bawah perut, suprasymphyser, pinggang, dan tulang belakang yang mungkin bersifat ritmis seperti kontraksi. Yang ketiga, keluarnya jaringan. Keluarnya gumpalan darah atau jaringan yang merupakan hasil konsepsi dari vagina. Yang keempat, hilangnya tanda kehamilan. Gejala kehamilan awal seperti mual atau nyeri payudara mungkin menghilang. Kemudian ada cara pencegahan abortus. Yang pertama, gaya hidup sehat seperti menghindari rokok, menghindari alkohol, dan menghindari obat-obatan terlarang. Yang kedua, nutrisi seimbang
seperti pola makan yang sehat dan asupan nutrisi yang cukup. Yang ketiga, mengelola kondisi medis, mengontrol penyakit kronis seperti diabetes dan tekanan darah tinggi sebelum dan selama kehamilan. Yang keempat, perawatan antenatal dini dan teratur memungkinkan deteksi dini masalah potensial. Yang kelima, menghindari aktivitas fisik berat, terutama jika ada riwayat ataupun resiko abortus imminens. Kemudian ada pun penata laksanaan. Yang pertama ada abortus imminens, tirah baring atau bed rest, pemberian obat penguat kandungan seperti progesteron dan pemantauan ketat oleh dokter. Yang kedua ada abortus incompletus atau initiate abortion, evakuasi isi rahim untuk mengeluarkan sisa jaringan, biasanya melalui aspirasi vakum manual atau kuretase untuk mencegah perdarahan dan infeksi lebih lanjut. Yang ketiga ada abortus completus, umumnya tidak memerlukan tindakan khusus selain pemantauan karena seluruh jaringan telah keluar. Kemudian yang terakhir ada pun komplikasi. Yang pertama ada perdarahan hebat. Perdarahan hebat dapat menyebabkan shock hipovolemik dan kematian jika tidak segera ditangani. Yang kedua ada infeksi abortus septik. Terjadi jika ada sisa jaringan yang tertinggal atau terinfeksi dapat menyebabkan sepsis. Yang ketiga ada perforasi uterus, terutama dapat terjadi saat prosedur kuretase yang memerlukan tindakan bedah darurat atau laparotomi. Yang keempat ada dampak psikologis. Wanita yang mengalami abortus memiliki resiko tinggi mengalami depresi dan kecemasan yang membutuhkan dukungan emosional. Yang terakhir ada pun infertilitas sekunder. Meskipun jarang, infeksi parah dapat merusak organ reproduksi.